Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys ya, akhirnya kita sampai ke bank yang paling gak diminati nih bagi para investor ya gitu. Yaitu Bank BTN ya, tapi tetap aja ada yang beli tentunya ya. Ada yang minat beli juga. Tapi kalau saya sih jarang banget beli BTN teman-teman. Saya nggak tahu sih, emang dari dulu tuh saya nggak suka sama BTN. Nggak tahu kenapa ya, mungkin karena dividennya tuh kecil. Memang BTN ini paling pelit teman-teman. Jadi BTN ini dia hanya membagikan dividen dari DPR-nya itu cuman 20% per tahun. Jadi ini pelit sekali ya, pelit dividen. Tapi kalau kita lihat memang pergerakannya sebenarnya kalau mau dapat capital gain tuh paling enak ya sebenarnya BTN. Nah, coba aja nanti kedepannya saya akan coba beli BTN lah guys ya. Tapi saya sangat jarang beli saham ini. Nah tapi kita akan ulas ya di sini teman-teman semua. Berapa kira-kira harga wajarnya? Saya juga jarang banget ngitung kayak gitu ya. Nah nanti kalau kita udah tahu harga wajarnya, kemungkinan nanti kita jadi minat buat beli ya kita teman-teman ya untuk bank BTN. Nah BTN ini juga salah satu bank BUMN ya. Cuman BTN ini dia fokusnya sama perumahan guys, sama perumahan, kredit perumahan kayak gitu ya. Jadi kalau BTN tuh ngeluarin kredit itu buat perumahan. Beda sama BRI atau BNI, dia ngeluarin kreditnya tuh buat usaha kayak gitu teman-teman. Oke kita coba hitung teman-teman ya, berapa perkiraan harga wajar dari BTN ini. Kalau kita lihat dari labanya teman-teman, BTN ini naik ya. Kita lihat di sini teman-teman. Ini kebetulan udah rilis laporan keuangan kuartal 1 teman-teman. Dan di sini kita lihat untuk BTN labanya tuh naik dari 900 miliar ke 1,1 triliun. Jadi ada kenaikan yang lumayan oke nih di Bank BTN. Kemungkinan orang-orang pada lebih banyak nih kredit perumahannya sepertinya. Nah dengan kenaikan laba ini berarti BTN ini akan diperkirakan punya PR itu 4 kali teman-teman. Jadi BTN ini adalah bank paling murah guys ya di IHSG. Bank paling murah di IHSG. Dengan PR cuma 4 kali. Jadi teman-teman kalau investasi di BTN itu 4 tahun balik modal. Nah tapi teman-teman ya, kenapa BTN ini kok murah terus? Karena memang BTN ini bagi dividennya itu pelit teman-teman, pelit sekali. Nah kita coba hitung harga wajarnya deh untuk si BTN ya. Jadi bagi teman semua yang pengen dapat rumus cara ngitung harga wajar nih dan gimana cara pakainya, jangan lupa ya kalian ngikutin pelatihan swing pendek STS tanggal 17 teman-teman ya. Tanggal 17 STS akan ngadain pelatihan swing pendek dan salah satunya itu akan dapat bonus rumus cara ngitung harga wajar ini yang akan kita praktekin di saham BTN ini teman-teman ya. Jadi kalau kita itu punya cara untuk ngitung harga wajar dengan valid, nah kita akan lebih tenang buat beli saham atau nge-hold saham kayak gitu. Jangan sampai kelewat karena pelatihan ini hanya untuk 10 orang aja guys. Ya langsung booking seat aja, kontak ada di situ teman-teman ya. Untuk tanya-tanya boleh teman-teman ya, kontaknya di WA. Oke ya kita lihat teman-teman ya, berapa kira-kira harga wajar dari Bank Tabungan Negara ya namanya guys ya. BTN ini Bank Tabungan Negara ya. Ya tabungan negara teman-teman. Kita setahunkan dulu guys. Nice, kita lihat. PBV-nya 0,5 ya. Murah juga. Kita lihat harga bukunya itu 2.706, 2.2706. Oke. Harga saat ininya itu di 1335. Jauh banget ya di bawah harga wajar ya guys ya. 1355 ya. 1355. Oke. ROE-nya dia 11,79. Sebenarnya ROE-nya ini sama kayak Bank BNI loh guys. ROE dari BTN itu sama sama BNI, cuman dia pelit bagi dividennya ya. Nanti coba kita akan kasih tahu nih berapa perkiraan dividen tahun depan. Jadi kita lihat, kita hitung dulu harga wajar ya guys, 9,67. Oke, terus 9,23. Oke, 11,49. Terus 11,75, 11,10. Oke ya, ini adalah harga wajar dari Bank BTN teman-teman. Nah ternyata harga wajar di BTN tuh di PBV 1 kali guys ya, di sekitaran mungkin 27 sampai 3.000. Tapi BTN ini nggak akan, ya mungkin suatu saat nanti akan balik lagi ke harga wajar kayak tahun 2018 sih. Tapi kalau sekarang para investor tuh udah paham gitu ya dengan dividennya, saya yakin BTN ini akan sulit ke harga wajarnya lagi teman-teman.
sulit lagi karena memang waktu Pak Jokowi itu kan dia kenapa BTN ini sempat nyentuh ke 3.500 ke harga wajar lah waktu itu di tahun 2018 karena Pak Jokowi itu waktu itu fokusnya di pembangunan, teman-teman, pembangunan ya, jadi sahamnya tuh naik pembangunan termasuk perumahan juga kayak gitu. Nah tapi kalau sekarang kan fokusnya di bodok bergizi jadi kayaknya sih berat nih BTN naik lagi ke harga wajar. Tapi ya ini masih oke lah, masih jauh di bawah harga wajar. Nah, kira-kira berapa sih untuk perkiraan dari dividen ya BTN? Nah, kita cek teman-teman perkiraan dividen BTN 318 dikurangin 78 lah ya. Oke, berarti dividen BTN kemungkinan itu 69 di tahun depan, teman-teman. Kalau kita lihat dibagi harga yang sekarang 1355 kali 100. Oh, lumayan ya, 5% guys. Dapat 5% di harga yang sekarang ini masih ya lumayan lah. Walaupun jauh ya di bawah saham bank lainnya, tapi ini masih oke lah. Masih sekitar 5% lah yieldnya teman-teman untuk si BTN. Nah, apakah kalian minat nih untuk beli BTN? Potensi yieldnya itu 5% kurang lebih ya di Bank BTN. Nah, oke. Jangan sampai kelewat bagi teman semua yang pengen ngikutin pelatihannya untuk 10 orang aja langsung chat guys, kontak ada di situ. Thanks sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya guys.